Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, para asatidzah, para guru, para orang tua dan tokoh masyarakat, wabil khusus Dahil Mahmud Al-Muqarram Ustaz Haji Ahmad Ghazali, Ustaz Haji Hidayat, Haji Syarifuddin Zuhri, Ustaz Muhammad Anwar LCMA Al-Muqarram Ustaz Hendi, segenap pengurus DKM Masjid Al-Istiqomah yang amat sangat saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Di dalam situasi dan kondisi seperti ini yang kita tidak bisa untuk menutupi diri bahwa diri kita, keluarga kita, masyarakat lingkungan kita, kota kita, bangsa kita sedang mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wabah COVID-19. Berharap kita mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan angkat wabah ini. Allah akan hilangkan wabah pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa beribadah dengan baik dan tenang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berbicara tentang sejarah hidup dan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak cukup dalam waktu yang singkat, karena seluruh fragmen kehidupan Nabi Muhammad, seluruh sisi kehidupan Nabi Muhammad mempunyai dan mengandung nilai-nilai hikmah dan pelajaran yang amat luar biasa. Dari sejak lahirnya Nabi Muhammad, dari masa anak-anaknya Nabi Muhammad, dari masa remajanya Nabi Muhammad, dari masa pada saat menerima wahyu Nabi Muhammad, di masa kerasulannya Nabi Muhammad, di masa hijrahnya Nabi Muhammad, di masa perjuangnya Nabi Muhammad, semuanya mengandung hikmah dan nilai pelajaran yang luar biasa.
Berbeda sejarah kehidupan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Dari sejak Nabi Muhammad SAW lahir ke alam dunia, sudah tertimpa dengan berbagai macam ujian dan cobaan dari sejak lahir. Dan mungkin tidak ada di antara kita yang mengalami musibah seberat Nabi Muhammad. Tidak ada di antara kita yang hadir pada malam hari ini merasakan sebagaimana ujian yang ditimpakan kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad lahir ke alam dunia, tidak seperti kita. Nabi Muhammad tidak merasakan pelukan dari seorang ayah. Nabi Muhammad belum pernah mendengar panggilan sayang dari seorang bapa kepada anaknya. Nabi Muhammad belum pernah mendapatkan ciuman sayang dari seorang bapa. Karena Nabi Muhammad ketika lahir ke alam dunia, ayahnya sudah meninggal dunia. Abdullah bin Abdul Muttalib, ketika Nabi masih berada di dalam kandungan ibunya, berusia 2 bulan, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad belum pernah melihat bagaimana tampannya Abdullah, karena semua anak-anak daripada anak Abdul Muttalib tidak ada yang setampan daripada wajah ayah Nabi Muhammad. Abdullah adalah merupakan sosok yang amat sangat sempurna di antara anak-anaknya Abdul Muttalib. Tapi Rasulullah belum pernah melihat itu. Rasulullah belum pernah melihat wajahnya dari ayah yang begitu dia cintai. Lahir juga tidak punya ayah dan ibu. Kemudian Nabi Muhammad dibawa untuk disusukan kepada Halimatus Sa'diyah, satu kota di sekitar kota Taif. Baru beberapa hari diasuh oleh ibu kandungnya Aminah. Kemudian Rasulullah dibawa ke Halimatus Sa'diyah, disusukan di sana sampai usia 5 tahun. Walaupun pada saat 2 tahun dikembalikan kepada Aminah, tapi Halimatus Sa'diyah meminta kepada Aminah agar dia tetap menjaga dan merawat Nabi Muhammad, karena hidup dan kehidupan Halimatus Sa'diyah dengan datangnya Nabi Muhammad penuh dengan keberkahan. Di usia 5 tahun itulah kemudian Aminah dikembalikan itu Nabi Muhammad. Dibawa Nabi Muhammad kepada Aminah, kemudian baru beberapa hari dirawat oleh Aminah, dibawa oleh Aminah ibu tercinta untuk pergi ke Madinah, ziarah ke makam ayahnya. Selain dia berziarah, diajak oleh Aminah untuk bersilaturahim kepada saudara-saudaranya yang ada di Madinah. Karena memang Abdul Muttalib punya istri asalnya dari kota Madinah. Jadi paman-paman Nabi dari ibunya Abdullah banyak berasal dari Madinah. Ziarahlah dia ke sana karena ayahnya meninggal di Madinah. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib, beliau pada saat itu pergi berdagang ke negeri Syam. Setelah ke negeri Syam, pulangnya mampir ke Madinah. Di Madinah itulah meninggal dunia. Dibawa Nabi Muhammad berziarah ke sana. Maaf saudara, perjalanan kurang lebih 490 km. Dia berjalan hanya bertiga. Ibunya Aminah. Nabi Muhammad pada saat usia kurang lebih hampir 6 tahun bersama seorang perempuan yang mendampinginya, Ummu Aiman. Berjalan dia bertiga meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah, ingin berziarah ke makam ayahnya. Panas terik matahari, dingin kota Madinah, ditelusuri berhari-hari oleh 3 manusia ini saudara, sampai di makamnya. Setelah sampai di sana, bayangkan seorang anak yang belum pernah melihat
dilihat hanya kuburnya, saudara. Kata ulama, yatim yang paling sakit itu adalah yatim ketika dia lahir tidak lihat ayahnya. Kalau dia yatim lahir masih bisa dapat pelukan ayahnya, masih bisa bertemu dengan ayahnya, masih melihat wajah ayahnya, dia masih pernah merasakan sayang daripada ayahnya. Tapi Nabi Muhammad tidak. Selesai daripada pelaksanaan ziarah, pulanglah mereka bertiga, kurang lebih 100 sampai 150 km dari kota Madinah. Ternyata Aminah ibunya sakit, jatuh di dalam satu kampung yang bernama Abwa. Sakitlah ibunya, yaitu Aminah, kemudian meninggal dunia ibunya Nabi Muhammad. Pada saat Nabi Muhammad baru beberapa hari mendapatkan kasih sayang seorang ibu, karena lama tidak pernah melihat, sekali berjumpa ternyata ibunya meninggal dunia. Menangis Nabi Muhammad, nggak ada kata yang keluar dari mulut Nabi Muhammad kecuali ummi, ummi, ummi. Dia memanggil ibunya yang meninggal dunia pada saat itu. Dipeluk oleh seorang budak yang bernama Ummu Aiman dari Habasyah, hitam kulitnya. Dipeluk itu Nabi Muhammad, ya waladi, wahai anakku, sabar, sabar. Nabi Muhammad disuruh sabar. Mari kita gali kubur untuk ibunya. Bayangin saudara, Nabi Muhammad yang menggali kubur ibunya Nabi Muhammad. Anak yang baru berusia 6 tahun, dia gali kubur ibunya, dia kuburkan jenazah ibunya. Pulanglah dia meninggalkan kota Abwa. Kalimat dan perkataan yang keluar dari mulut Nabi Muhammad hanya memanggil ummi, ummi, ummi. Usia seperti itu sudah mendapatkan ujian yang begitu berat. Sampai ke Mekah, kampung halamannya Nabi Muhammad, dia tidak dibawa ke rumahnya Aminah, tapi Nabi Muhammad dibawa oleh Ummu Aiman ke rumah kakeknya Abdul Muttalib. Ketika terbuka pintu Abdul Muttalib, kakeknya melihat tidak ada Aminah. Ditanya, aina ummuka, di mana ibumu? Ibunya dicari. Tapi Rasulullah SAW pada saat itu langsung peluk kakeknya. Ummi, ummi, ummi. Itu yang keluar dari mulut Nabi Muhammad. Kemudian dilewatlah Nabi Muhammad pada kakeknya. Tapi ternyata Masya Allah, ini adalah sebuah segalanya dari Allah. Allah pengen langsung mendidik Nabi Muhammad, tidak melalui Abdullah, tidak melalui daripada Aminah. Allah langsung yang mengajarkan dan mendidik Nabi Muhammad. Karena Allah akan menitipkan sesuatu yang amat besar, amanah yang luar biasa. Allah akan berikan di tempat dulu untuk supaya bisa berjuang penuh dengan kesabaran, ujian dan cobaannya, saudara. Beda dengan nabi-nabi yang lain, beda dengan rasul-rasul yang lain. Benar, Nabi Musa alaihissalam ketika dia lahir dari alam rahim ibunya, kemudian ditaruh di tempat, kemudian dibuang ke sungai Nil. Benar, Nabi Musa memang dibuang di sungai Nil, tapi ternyata dia dipelihara oleh istri Fir'aun, tinggal di istana. Betul? Dia tinggal di istana Nabi Musa. Memang dibuang dia oleh ibunya, tapi ternyata penuh dengan kesenangan dan kenikmatan tinggalnya di istana. Nabi Isa memang tidak punya ayah, tapi dia dirawat oleh ibunya dan kakeknya yang kaya raya. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari umurnya sejak sedini mungkin, umur 6 tahun, saudara, belum pernah lihat ayah
kemudian beliau dirawat oleh pamannya yang secara ekonomi amat lemah, Abi Thalib, ayah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dirawat di tempat ini. Kenapa demikian? Karena Allah ini mendidik dan mengajarkan kepada Nabi Muhammad agar menjadi orang yang kokoh dan kuat dalam berjuang. Makanya alhamdulillah ketika Nabi Muhammad berjuang, karena didikan ujian dan cobaan yang bertumpah-tumpah kepada Nabi Muhammad, beliau luar biasa saudara, sabar dengan ujian-ujian yang beliau timpakan kepada dirinya. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Inna likulli nabiyyin da'wah. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad, likulli nabiyyin da'watan. Semua para nabi-nabi, semua para nabi-nabi punya doa yang mustajab, punya doa yang pamungkas. Semua nabi, semua rasul punya. Waqad da'a biha. Tapi rasul-rasul yang lain sudah gunakan itu di dunia. Para nabi-nabi yang punya senjata pamungkas, punya doa yang mustajab, semuanya pastujiba lahu. Ketika mereka minta di dunia, semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu semua doa-doa Nabi sudah digunakan. Nabi Nuh sudah digunakan doanya pamungkasnya. Nabi Ibrahim sudah, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, semua nabi. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni istabaqtu da'wati safaratan yaumal qiyamah li ummati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lain saudara, semuanya sudah dipakai doa itu ketika di dunia, karena enggak kuat dengan tantangan dan ujian dan cobaan. Cukup ya Allah, berdoa Nabi Nuh, dikabulkan doanya, dihabiskan itu umat pada saat itu. Berdoa Nabi Musa, diterima doanya, kemudian dikabulkan. Hancur itu Fir'aun dan bala tentaranya, semuanya sudah digunakan. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Beliau semua rasakan itu, ujian dan cobaannya, dia simpan semuanya, karena doanya itu dia mau gunakan hanya untuk umat Nabi Muhammad sebagai syafaat yaumul qiyamah. Inilah orang yang kita berikan di malam ini. Wajar apapun situasinya dan kondisinya, hati bergejolak untuk melaksanakan peringatan Maulid. Wajar, karena ingin menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Wajar kalau kita lakukan hal yang seperti ini. Andai kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, engkau pergi dari rumahmu menuju ke makam Rasulullah, berjalan jangan dengan kaki jalanmu, palakmu di bawah, kakimu di atas, jalan dari negerimu menuju kota Madinah, ziarah ke makam Rasulullah, belum cukup untuk membayar cintamu kepada Nabi Muhammad. Karena begitu besarnya cinta Nabi Muhammad kepada umat. Tidak ada pemimpin seperti pemimpin Nabi Muhammad. Dari dunia sampai nanti yaumul qiyamah, Nabi Muhammad begitu mencintai umatnya. Dari dunia sampai dengan nanti yaumul qiyamah, tidak ada pemimpin yang seperti itu. Allah pernah gambarkan dalam satu surah, di mana Allah pernah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Allah pernah berkata, wala saufa yu'tika, karena hidup dan kehidupan Nabi Muhammad begitu sederhana. Beliau belum pernah tidur di atas kasur berbusa seperti di rumah kita, saudara. Beliau belum pernah merasakan bagaimana sejuknya AC sebagaimana di kamar kita. Ada satu riwayat di mana Rasulullah kalau bangun dari tidurnya, berbekas di punggungnya bekas pelepah kurma. Begitu sederhana hidup dan kehidupan Nabi Muhammad, sampai-sampai Allah
menjadi emas buat Muhammad agar dia bisa menjadi orang yang kaya raya. Kalau engkau ingin kata, aku rubah itu ya Muhammad. Tapi jawaban Nabi Muhammad bukan itu. Ketika ditawarkan harta berupa emas sebesar gunung, ketika ditawarkan jabatan dan kedudukan, ditawarkan kemegahan dan kemewahan, Nabi Muhammad hanya berkata kepada Allah, "Izan ya Rabbi, la arda wa wahidun min ummati finnar." Bukan itu yang membuat hati saya senang ya Allah, bukan harta yang berlimpah ruah, bukan jabatan dan kedudukan. Hati saya akan senang, hati saya akan gembira kalau nanti pada hari kiamat tidak ada satupun umatku yang masuk ke dalam neraka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini yang diminta oleh Nabi Muhammad. Ini yang kita peringati hari akhirnya, saudara. Beliau amat sangat mencintai kita beliau. Kemarin kita bahas di pengajian kita malam selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun di akhir hayatnya, ketika didatangi oleh malaikat Jibril sang pencabut nyawa, ketika datang malaikat Jibril sang pencabut nyawa, kemudian berkata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, atas izin Allah aku datang kepadamu, mohon izin ya Rasulullah, bolehkah aku mencabut ruhmu ya Rasulullah?" Karena memang sudah sampai waktu. Malaikat Jibril minta izin dulu. Kata Allah, kalau memang dia tidak mau, jangan, biarkan dia. Saking dihormati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, apakah memang sudah sampai saatnya harus kembali kepada Allah? Apakah memang sudah waktunya saya harus meninggalkan alam dunia ini, kembali kepada kehadiran Allah? Itulah aku ditugaskan untuk mencabut rohmu ya Rasulullah, kata malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Ya Jibril, kalau memang sudah sampai waktunya saya harus kembali kepada Allah, bolehkah aku berjumpa dengan Jibril alaihissalam?" Sebelum engkau cabut, dia minta pengen ketemu siapa? Bisakah aku berjumpa dengan Jibril? Datang malaikat Jibril ditemani oleh malaikat Mikail. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Ya Jibril, apakah memang sudah sampai saatnya saya harus kembali kepada Allah?" Kata Jibril, "Benar ya Rasulullah, kami diutus untuk mengawalmu kembali ke hadirat Allah." Jibril, kalau memang sudah sampai saatnya aku harus kembali kepada Allah, akhbirni mali indallahi minal karamah. Katakan, kasih tahu aku Jibril, kalau memang aku harus kembali kepada Allah, kira-kira penghormatan macam apa yang Allah akan berikan buat saya? Kira-kira penghormatan yang macam apa yang Allah akan berikan untuk saya? Jangan takut wahai Muhammad, kata Jibril. Inna abwabas sama qad futihat wal malaikatu sufufan yantaziruna bi ruhika. Muhammad, ketahuilah, saat ini pintu-pintu langit sudah terbuka semua. Wal malaikatu sufufan yantaziruna bi ruhika. Dan semua malaikat langit 1, 2, 3 semua sudah berbaris menanti kedatangan rohku yang suci. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Jibril, berarti Rasulullah telah menghormati aku dengan sedemikian rupa. Satu itu, boleh aku bertanya Jibril, sebelum engkau dicabut, aku dicabut dulunya oleh Jibril, apa ya Muhammad, kalau aku sudah dihormati oleh Allah sedemikian rupa, lalu bagaimana dengan umatmu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau aku sudah dihormati sedemikian rupa, pintu-pintu langit terbuka
inni haramtul jannata ala sa'iril umam hatta tadkhulaha ummatuka. Allah akan haramkan itu surga buat umat-umat yang lain sebelum umat Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu ke dalam surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini Nabi Muhammad. Di dunia beliau begitu cinta kepada kita. Kira-kira pantaskah kita mencintai Nabi Muhammad? Halo? Assalamualaikum. Tegang amat ya. Pantaskah kita mencintai Nabi Muhammad? Apa buktinya kita cinta sama Nabi Muhammad? Ada yang maulid, lalu gak ada pembulinya? Gak jujur, cinta sama Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi Muhammad. Pernah lihat Nabi Muhammad? Pernah jumpa sama Nabi Muhammad? Pernah bertemu dengan Nabi Muhammad? Pernah mimpi Nabi Muhammad? Mimpi Nabi Muhammad? Belum? Sama. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau cinta kepada Nabi Muhammad, wajar, betul, karena dia hidup bersama Nabi Muhammad. Dia bersama dengan Nabi Muhammad. Dia lihat langsung bagaimana Nabi Muhammad. Tidak ada satupun makhluk apabila melihat wajah Nabi Muhammad yang membenci kepada Nabi Muhammad. Tidak. Semua, tidak ada sejarah yang mencatat manusia benci kepada Nabi Muhammad kalau dia sudah melihat Nabi Muhammad. Tidak ada. Termasuk Abu Lahab. Kenal sama Abu Lahab? Abu Lahab ini encingnya Nabi. Oh, encing, uncle. Abu Lahab ini pamannya Nabi Muhammad. Ketika Abdullah meninggal dunia, Abdullah bapaknya Nabi Muhammad, adiknya Abdul Muthalib, anaknya daripada Abdul Muthalib ini yang namanya Abdullah, adik daripada Abu Lahab. Jadi dia pamannya, anjingnya nih. Tuh ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, budaknya cuma satu tugasnya, lu jangan ngepel, lu jangan ngurusin rumah gua, lu liatin Aminah tiap hari. Kalau ada apa-apa sama Aminah, kabarin, liatin kandungannya. Tuh Abu Lahab, segitu cintanya dia sama Nabi Muhammad. Gak ada Abu Jahal pun gak ada rasa benci sama Nabi Muhammad. Tadi kumpul kayak begini nih, tadi kumpul Abu Jahal, tokoh-tokoh Quraisy iseng-iseng ditanya Abu Jahal, ya Abu Jahal, bagaimana pendapatmu tentang budi pekertinya Muhammad? Bagaimana pendapatmu tentang akhlaknya Muhammad? Abu Jahal bilang, gak ada orang sebagus Muhammad. Belum pernah aku lihat ada orang yang akhlaknya sebagus Muhammad. Di Arab tidak ada, saudara, hanya Muhammad. Itu Abu Jahal, orang yang paling gedeng, tahu gedeng? Orang yang paling gedeng Nabi Muhammad, orang yang pengen bunuh Nabi Muhammad. Itu kalau kita jalan dari kota Madinah, ada satu tempat, di situ tempat dikuburnya Abu Jahal. Ketika pada saat perang Badar mau ditebas itu batang lehernya, ketika mau ditebas batang lehernya, Abu Jahal bilang, sampaikan kepada Muhammad nabimu, akulah musuh abadinya dia. Itu ngomongnya. Ini Abu Jahal nih, apa dia ngomong, sampein sama Muhammad nabimu, akulah musuh abadinya. Makanya sampai sekarang orang kalau lihat tempat kuburan tempat Madinah segitu, nyumpahin sampah buat Abu Jahal. Gak ada yang nemen. Tapi Abu Jahal mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang baik. Jadi gak ada yang saudara. Abu Bakar teman sama Nabi Muhammad, pantas gak? Pantas gak? Cepet banget, terus dengan 12 aja sih.
Ahlan wa sahlan. Baru udah sampai. Berarti saya sampai di sini aja lah. Udah. Terus nih. Lanjut. Ada sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Enggak, jujur sampai jam berapa? Jam 12. Oke. Berapa duit? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka semuanya mencintai Nabi Muhammad. Baca tidak? Udah di sini dong. Baca enggak? Baca. Yang hebat begitu Bang. Kagak pernah lihat Nabi, gak pernah ketemu sama Nabi, gak pernah berjumpa sama Nabi, tapi kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, kita beriman kepada Nabi Muhammad, kita cinta sama Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ini yang luar biasa. Makanya wajar Nabi pernah satu hari dia berdiri di hadapan sahabat. Nabi berdiri, Nabi diri, Nabi diri, kemudian ngomong di hadapan sahabat. Apa kata Nabi Muhammad? Mata alqa ikhwani, mata alqa ikhwani, mata alqa ikhwani. Berulang-ulang Nabi Muhammad mengatakan itu. Kapan aku bisa berjumpa dengan saudaraku? Kapan aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku? Aku rindu dengan mereka, aku ingin berkumpul dengan mereka. Mata alqa ikhwani. Kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudara? Berdiri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, ya Rasul, bukankah kami ini semua adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami ini yang duduk saat ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi. Bukan, kalian bukan saudara-saudara, kalian adalah sahabat-sahabat. Aku rindu dengan saudara-saudaraku, aku ingin berjumpa dengan saudara-saudara. Kalian yang di sini hanya sahabat-sahabat, aku rindu dengan saudara-saudara. Akhirnya Abu Bakar berkata lagi, wa man ikhwanuka ya Rasulullah. Lalu siapa yang kau maksud dengan saudara-saudara itu ya Rasulullah? Kalau kami orang yang hidup saat ini bersamamu hanya sebatas sahabat-sahabatmu, kalau kami orang yang berjuang, berjihad bersamamu hanya sebatas sahabat-sahabatmu, lalu siapakah yang engkau maksud dengan saudara-saudaramu itu? Orang yang engkau rindukan, orang yang ingin sekali engkau berjumpa dengan mereka. Wa man ikhwanuka ya Rasulullah. Siapa saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Ikhwani unasun yakuna min ba'di amanu bi wa lam yarawni wa sallallahu alaihi wa lam yartabuni. Yang aku maksud dengan saudara-saudaraku kata Rasulullah, orang yang aku rindukan, orang yang aku cintai, orang yang ingin aku berjumpa sama mereka. Unasun yakuna min ba'di adalah orang-orang yang hidup bukan pada zamanku, orang-orang yang hidup sesudah wafatku. Amanu bi wa lam yarawni, mereka beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihat aku. Wassallallahu alaihi wa lam yartabuni, mereka bersalawat kepadaku padahal mereka belum pernah berjumpa dengan aku. Itulah orang yang aku rindukan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sebatas maulid ini kan? Nih, tanda cinta kepada kita Nabi Muhammad paling tidak tiga. Ini aja yang saya mau sampaikan. Setengah satu selesai. Tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad, man ahabba syai'an fa'aktaru min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan menyebut-nyebut nama yang dia cintai. Betul? Barang
Barang siapa yang mencintai Nabi Muhammad, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Ini yang menyambungkan kita dengan Nabi Muhammad. Ini yang menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad. Malam ini kita memperingati mauludnya Nabi Muhammad karena terhubung kita dengan Nabi Muhammad. Lalu apa yang menghubungkan kita? Tidak lain adalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Insya malam Selasa kita di sini baca kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritain ada seorang anak muda dari Yaman tinggal di satu desa namanya Al-Qaram. Itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi ceritain satu hadis yang cukup panjang. Singkat cerita, satu hari Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ya Umar wa ya Ali, Umar, Ali, usahakan engkau cari anak muda dari negeri Yaman namanya Uwais Al-Qarani. Kalau engkau ketemu dengan dia itu orang yang soleh, dia itu orang yang baik, mintalah doa dengan dia karena doanya tidak ditolak oleh Allah. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh Nabi Muhammad hanya untuk minta doa kepada anak muda yang bernama Uwais Al-Qarani. Ditanya oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya tidak kenal dengan Uwais Al-Qarani, apakah engkau tahu ciri-cirinya? Apakah engkau kenal? Engkau pernah berjumpa dengan dia? Kata Nabi Muhammad, belum. Aku belum pernah berjumpa dengan Uwais Al-Qarani. Nabi belum pernah ketemu, Bang. Nabi belum pernah berjumpa, tapi Nabi kenal sama nama. Ya kan? Halo? Ya udah sampai sini aja. Hebat ya? Belum ketemu. Makanya ulama mengatakan Uwais Al-Qarani nggak masuk dalam kategori sahabat. Dia dicantumkan sebagai seorang tabi'in. Karena untuk menjadi seorang sahabat minimal 3 persyaratannya. Pertama, dia hidup di zaman Nabi. Yang kedua, dia pernah berjumpa dengan Nabi dan dia beriman kepada Nabi. Kedua, kalau ini ada di dalam diri seseorang, berarti dia adalah sahabat. Jumpa sama Nabi, hidup di zaman Nabi dan beriman kepada Nabi. Satu aja kurang, nggak jadi. Hidup di zaman Nabi, berjumpa sama Nabi, tapi nggak beriman. Abu Jahal hidupnya di zaman Nabi bukan? Pernah ketemu sama Nabi nggak? Pernah ketemu sama Nabi nggak? Tapi dia nggak beriman, maka dia nggak disebut sahabat. Hidup di zaman Nabi, beriman sama Nabi, tapi nggak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka dia tidak jadi sahabat. Uwais Al-Qarani, dia hidup di zaman Nabi Muhammad dan dia beriman kepada Nabi Muhammad. Berimannya luar biasa. Setiap kafilah pedagang dari Yaman habis datang ke Madinah, pulang dia ke Makkah Yaman, cerita tentang Nabi Muhammad, menangis Uwais Al-Qarani karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Belum pernah ketemu emaknya Uwais Al-Qarani, orangnya udah tua, kakinya lemah, nggak bisa jalan. Tapi Uwais Al-Qarani diperhatiin emaknya. Tiap malam Uwais Al-Qarani kalau bangun, dia sembahyang, nangis air matanya, begitu derasnya. Ditanya oleh emaknya, apa kata emaknya? Uwais, setiap malam aku perhatikan engkau selalu menangis. Apa yang kau tangisi? Aku rindu dengan Rasulullah, aku ingin berjumpa dengan Rasulullah. Itu jawaban Uwais Al-Qarani.
baca salawat hanya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Wes, jangan kau tinggalkan aku sendiri, wes. Aku nanti siapa yang urus? Kalau engkau pergi ke Madinah, engkau bersumpah, tidak ibu, aku tidak akan pergi meninggalkan engkau. Biar aku pendam hidupku kepada Nabi Muhammad. Ini wes nih. Sementara tiap malam nangis, kagak tega juga emaknya. Akhirnya kata emaknya, wes, kalau memang kau mau pergi. Tapi tolong wes, kamu siapin dulu makanan buat aku beberapa hari, sehingga ntar kalau kau pergi aku nggak repot. Terima kasih. Disiapinlah makanan, kemudian dia berangkat ke Madinah. Karena izin dari siapa? Izin dari siapa? Halo? Ini pada ngerti apa kagak sini? Kata izin dari siapa? Berangkat dia ke Madinah. Dari rumah Yaman sampai Madinah, nggak ada yang dibaca oleh Nabi seorang Uwais Al-Qarani kecuali Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang dibaca setiap saat sampai ke Madinah, hanya sholawat kepada Nabi Muhammad. Sampai di Madinah, Nabi nggak ada. Nabi lagi pergi perang, nggak ketemu. Kata Siti Aisyah, tunggu aja, nanti datang. Sehari, 2 hari ditungguin kagak datang. Dia kebayang sama siapa? Sama siapa? Akhirnya dia nggak jadi temuin Nabi Muhammad karena khawatir dengan ibunya. Nih Uwais Al-Qarani sama ibunya amat sangat cintanya luar biasa, saudara. Nggak pernah Uwais Al-Qarani ngomong tidak. Semua permintaan ibunya selalu dilaksanakan oleh Uwais. Kagak pernah ngomong kagak. Malah pernah satu hari emaknya ngomong, Wes, sebentar lagi mau bulan haji. Terus mak, saya pengen banget pergi haji. Apakah bisa saya datang ke sana, Wes? Saya pengen tawaf melilingin Ka'bah. Saya pengen jalan antara Safa dan Marwah. Kata siapa? Apa mungkin Uwais bukan orang kaya bang, maaf. Dia hanya jagain gembala kambing orang lain. Orang susah Uwais, bapaknya udah lama meninggal dunia. Tapi Uwais Al-Qarani bilang, insya Allah mak, entar kita berangkat haji. Kata emaknya, jangan Uwais, kamu jangan bikin gembira saya. Biarlah saya pendam aja, begitu kata emaknya. Apa yang dilakuin Mak Uwais itu gaji dia selama dia jagain kambing orang, gembala kambing orang, yang dimasukin di celengannya ditembok. Tahu ditembok? Apa itu? Celengannya ditembok sama Uwais Al-Qarani. Tahu? Itu duit bukan dipakein buat beli emeng, bukan. Itu duit bukan untuk beli motor Honda Kop, bukan. Duit yang dikumpulkan oleh Uwais Al-Qarani, dibuka itu celengannya, dia pergi ke pasar, ngapain? Dia beli anak sapi beli. Dia beli anak sapi Uwais Al-Qarani. Buat apa nih anak sapi? Ternyata buat latihan Pak. Setiap pagi itu anak sapi diikat di punggungnya. Di belakang rumah Uwais Al-Qarani ada gunung. Tiap pagi dia naik ke atas menggendong anak sapi. Berhari-hari, berminggu-minggu itu dilakukan oleh Uwais Al-Qarani. Digendong anak sapi, naik turun. Udah selesai, mak, ayo mak kita berangkat haji. Kata emaknya, Uwais, kamu jangan bohongin mak. Jangan kau senangin hati mama. Ntar kalau nggak berangkat mama sakit. Enggak mak, kita berangkat. Kita nggak punya onta Uwais, kita nggak punya kuda, kita nggak punya, jangankan onta, jangan
bener mak, kita gak punya ontak, kita gak punya keledai. Mak, berangkat, saya gendong mak. Digendong dari Yaman menuju Mekah. Ini yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarani. Digendong emaknya berhari-hari, dia jalan tempuh panasnya luar biasa itu kota, padang pasir yang luar biasa, nggak dirasain Mang Uwais. Dia gendong emaknya sampai di Mekah, tawaf melingin Ka'bah. Kira-kira emaknya girang apa kagak? Girang apa enggak? Uwais, sampai juga kita ke Baitullah, sampai juga aku Uwais. Uwais, antarkan aku ke Ka'bah, aku pengen cium Ka'bah Uwais. Dianterin sama Uwais Al-Qarani, dicium tuh Ka'bah. Tawaf selesai, kemudian sembahyang sunat tawaf. Ketika Uwais sembahyang sunat tawaf bersama ibunya, ibunya selesai sembahyang, ibunya angkat tangan, dia berdoa di depan Ka'bah, karena Ka'bah adalah merupakan tempat yang mustajab. Dia berdoa, sebelum dia lihat Uwaisnya kagak berdoa, Uwaisnya nggak berdoa. Habis sampai berdoa, emaknya bilang sama Uwais, Uwais, jauh-jauh kita datang, kita sampai ke Ka'bah. Uwais, berdoalah, ini tempat yang mustajab. Wahai Uwais, apapun hajatmu, minta di depan Ka'bah, Allah akan kabulkan. Apa jawaban Uwais? Tidak, mama, aku nggak perlu doa. Aku lihat mama tersenyum senang lihat Ka'bah, hatiku sudah senang. Gak ada yang aku harapkan kecuali keridhaan Allah. Masya Allah, ini Uwais Al-Qarani. Makanya nyambung dia sama Allah karena baktinya. Lalu dia tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad bilang, Umar, Ali, entah kalau ketemu sama Uwais Al-Qarani, kamu peluk dia, kamu lihat di belakang pundaknya, di situ ada satu tanda putih sebesar 2 logam, karena dia pernah sakit dan tersisa di situ cacat di pundak. Nabi pernah lihat dia? Nabi pernah lihat dia? Nabi pernah ketemu dia? Nabi pernah berjumpa sama dia? Tapi Nabi kenal tangannya. Tapi Nabi bisa melihat tanda yang ada di pundaknya. Dari mana dia bisa ketemu? Dari mana yang mengumumkan itu, saudara? Makanya ketika Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib berjumpa dengan Uwais Al-Qarani, ditanya oleh Uwais Al-Qarani, man anta wa man anta, ente siapa? Ente siapa? Ditanya sama Uwais. Kata Umar bilang, ana Umar bin Khattab min Madinah Al-Munawwarah, ana Ali bin Abi Thalib min Madinah Al-Munawwarah. Saya Umar bin Khattab dari Madinah, saya Ali dari Madinah. Anta su'antum berdua dari Madinah? Iya. Kalau memang kalian berdua dari Madinah, atarifani man huwa Muhammad, apakah kalian berdua kenal dengan Muhammad Rasulullah? Umar ditanya. Kira-kira jawabannya gimana sih? Umar ditanya, Umar bin Khattab, apakah engkau kenal sama Muhammad Rasulullah? Ali ditanya. Umar ditanya, apakah engkau kenal sama Muhammad Rasulullah? Kira-kira jawabannya apa? Ya, kenal kali. Masya Allah, saya kenal sama Muhammad Rasulullah, saya berjuang sama dia, saya hidup bersama dia. Ana min ashabi Rasulillah, saya ini sahabatnya Rasulullah. Kata Umar, saya kenal. Ali ditanya, Ali, kalau ente kenal nggak? Kira-kira jawabannya gimana? Kata Ali, apalagi 2. Saya bukan hanya sahabat Nabi Muhammad, saya bukan hanya sahabat Nabi Muhammad, tapi saya menantunya Nabi Muhammad, saya sepupunya Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin saya tidak kenal? Kata Uwais Al-Qarani, tidak.
Yang kalian kenal Muhammad hanya secara zahirnya saja, hakikatnya engkau tidak kenal siapa Muhammad. Itu yang tiap hari sama Nabi Muhammad. Engkau datang hanya ingin melihat pundakku, karena Nabi Muhammad tahu pundakku. Paham? Ada hubungan saudara dengan Nabi Muhammad. Padahal belum pernah bertemu dan berjumpa, tapi sampai hubungannya kepada Nabi Muhammad. Apa yang menghubungkannya? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah. Kita emang gak pernah ketemu sama Nabi, kita gak pernah berjumpa sama Nabi, tapi aksiru minas sholati alayya, perbanyaklah kalian berselawat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Aqrabun nasi bi yaumil qiyamah, manusia yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawatnya kepadaku, kata Nabi Muhammad. Insya Allah. Tahun 93 akhir saya mau berangkat haji ke Makkah. Tahun 93 akhir Desember saya mau berangkat haji. Pada saat itu datang saya punya guru Al-Walid Al-Maghfurlah Al-Habib Syakab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar, datang ke rumah. Kemudian setelah datang saya minta doa dan lain sebagainya. Jangan lupa perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Beliau ini pesan, beliau nggak pernah keluar dari rumah kecuali mulutnya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini Habib Syakab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar. Beliau cerita ketika beliau bilang, ente ngaji sama siapa? Saya bilang, ya Habib, saya ngaji Imam Alim Sapi Hadami. Saya dipeluk sama dia. Apa kata beliau? Jangan engkau tinggalkan itu desa di Hadami. Begitu loh kata beliau. Dulu Habib Syakab belum begitu dekat Imam Alim Sapi Hadami, saudara. Terus saya tanya, kenapa saya harus tidak boleh jauh sama beliau? Beliau cerita, ini mohon maaf, beliau cerita sama saya. Ketika beliau ada di Madinah, kemudian tidur di Madinah, kemudian ini Habib Syakab bin Mahdi, kemudian dia dalam tidurnya dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dia berjumpa dengan Nabi Muhammad. Di situ banyak dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Banyak orang-orang berpakaian putih, bergamis, berjubah, semuanya ada di situ. Tapi ada satu perhatian daripada Habib Syakab bin Mahdi. Ternyata di samping Nabi Muhammad ada orang yang duduk dengan pakaian baju kokoh pakai peci hitam. Ditanya oleh Habib Syakab bin Mahdi, ya Rasulullah, siapa orang yang ada di sebelah? Apa jawaban Rasulullah? Dia adalah Syafiri Muhammad Sadi Hadami. Nyambung, karena ada salawat kepada Nabi Muhammad. Tiap malam tahajud, bagus ini kan gemes banget sih. Tiap malam tahajud bagus. Pagi duha baca Quran gak pernah tinggal. Ya Allah, bukan hanya baca Quran, hafal Quran 40 juz. Banyak amat ya. Masya Allah, kata Nabi Muhammad, andai kata kita beribadah sebegitu banyaknya, lau anna abdan ja'a yawmal qiyamah bihasanatin ahli dunia, andai kata saja ada seorang hamba datang nanti pada hari kiamat, datang dia pada hari kiamat bihasanatin ahli dunia, dia bawa amal-amal dia sebanyak penduduk dunia. Banyak kan? Amalnya sependuduk dunia dia bawa menghadap kepada Nabi Muhammad. Dia bawa itu amal ibadahnya sebanyak penduduk dunia. Tapi walam yakun fiha salatu alayya. Tapi ternyata di dalam ibadahnya yang segitu banyaknya, amalnya yang segitu banyaknya, tapi tidak ada sholawat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Ruddat alaihi falam tuqbal. Ditolak itu ibadah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini salawat saudara. Sembahyang kita kagak sah kalau kagak salawat. Ini khotib khutbah nggak sah khutbahnya kalau tidak ada salawat kepada Nabi Muhammad. Doa kita tidak akan sampai kepada Allah kalau tidak ada salawat kepada Nabi Muhammad. Tanda cinta kita banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah. Cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi. Yang kedua, terakhir, setengah dua. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, biasanya orang yang mencintai sesuatu pasti dia akan jaga daripada warisan yang diberikan kepadanya. Betul? Kita jaga, akan pelihara. Kita cinta sama orang tua kita, kemudian kita dikasih warisan, kita akan jaga warisannya. Sama. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, jaga warisan. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kamu dua. Pertama, kitab Allah, Quran, dan juga Sunnah. Insya jalani hidup dan kehidupan kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Amin. Ya Rabbal. Tapi yang ketiga, ada warisan yang perlu kita jaga. Warisan Nabi bukan hanya Quran, bukan hanya Sunnah, tapi warisan Nabi adalah al-ulama wa warasatul anbiya. Ulama adalah ahli warisku katanya. Betul? Jaga ulama itu. Ini tadi waktu asrakal belum. Betul ya? Diserang sekarang? Kenapa? Ada. Kira-kira kalau lampunya kita matiin lagi jadi apa? Enggak. Jadi apa? Enakan gelap apa enakan terang? Enakan terang apa enakan gelap? Kenapa? Ya gue juga tahu kelihatan. Kalau kita matiin gelap, betul? Oh ternyata enakan apa? Terang. Karena terang kita bisa lihat. Oh itu pintu. Oh itu jendela. Oh itu putih. Oh itu hitam. Itu merah. Itu hijau. Kelihatan. Kenapa? Terang. Terang enak kalau ada lampu mah. Tapi ini lampu dunia. Ini hanya bisa nerangin kita di masjid. Betul? Lampu ini hanya bisa nerangin rumah kita. Dia hanya bisa nerangin kantor kita. Tuh, tangan kita bisa terang karena lampu. Tapi ada kita butuh dengan lampu yang bisa menuntun kita untuk bisa menuju kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Mesti ada lampu yang mengarahkan kita. Apa lampunya? Al-ulama masabihul ardi wa khulafaul anbiya wa warasatul anbiya. Itu Nabi itu. Kata Nabi Muhammad, al-ulama masabihul ard. Ulama itu adalah lampu-lampu dunia. Gara-gara ulama jadi kita tahu jalannya. Betul? Itu ulama laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena ulama, kita tidak akan kenal siapa Tuhan kita, saudara. Kita tak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita tak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Tapi saat ini kita bisa menjalankan Islam karena perjuangan para ulama. Betul? Kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa haji, kita tahu mana halal, mana haram. Tidak lain adalah karena jasa dan perjuangannya siapa? Butuh nggak lampu? Butuh nggak lampu? Tapi sekarang lampu-lampu itu sudah banyak yang padam. Betul ya? Banyak lampu-lampu yang sudah mati, sudah mulai gelap. Betul? Bahkan sekarang ini ada satu gerakan dari kelompok-kelompok tertentu yang mencoba untuk memadamkan lampu-lampu itu. Betul? Ada satu gerakan yang sistematis yang berusaha semaksimal mungkin ingin mematikan lampu-lampu
siapa nabinya? Ada tidak? Ada tidak? Jawab yang jujur, ada tidak? Masih gentayangan di mana-mana orang-orang yang menginginkan dakwah Islam ini mati, betul? Masih gentayangan musuh-musuh Islam yang pengen berusaha memadamkan cahaya Islam di bumi pertiwi ini, saudara. Sekarang, saudara, lagi dicoba untuk kriminalisasi ulama, betul? Halo? Nih. Saya nggak bisa bayangin kalau ulama udah nggak ada. Tapi Nabi udah kasih isyarat. Sayati ala ummati zamanun yafirun nas minal ulama wal fuqaha. Nanti akan terjadi satu masa di mana di masa itu banyak orang yang pergi meninggalkan ulama. Nanti banyak orang yang ninggalin ulama, lari sama ulama, entah. Lari sama ulama maksudnya bagaimana? Apa kalau ketemu kiai kabur? Bukan. Apa kalau ketemu ustaz ngumpet? Bukan. Maaf, bisa jadi dia jalan sering sama ulama. Bisa jadi dia makan sering sama ulama. Bisa jadi dia suka kongkong sama ulama, duduk bareng sama ulama. Tapi ternyata ajaran-ajaran ulama tidak pernah dipakai oleh dia. Itu namanya dia sudah lari daripada ulama. Ada yang begitu? Mana? Kalau kita sudah jauh sama ulama, kayak betul dia bisa sifatnya. Tinggal tunggu doang, Pak. Kalau orang yang jauh sama ulama, maka Allah akan turunkan kepada dia 3 macam penyakit. Ada 3 macam penyakit yang Allah akan berikan kepada dia kalau dia jauh sama. Apa itu? Yang pertama, yarfa'ullahu barakatan min kasbihi. Allah akan angkat keberkahan daripada usaha orang-orang itu, kata Nabi Muhammad. Kalau orang itu jauh sama ulama, apapun usahanya, maka tidak akan ada keberkahan. Na'udzubillah. Enggak berkah bukan berarti kalau dagang kagak untung. Enggak berkah itu bukan berarti kalau kerja nggak digaji. Tapi untung yang dia dapat, gaji yang dia terima tidak membawa keberkahan dalam hidupnya. Na'udzubillah. Yang kedua, kalau kamu jauh sama ulama, kata Nabi, maka Allah akan turunkan kepadamu pemimpin-pemimpin yang zalim. Karena jauh sama, maka nanti yang dijadikan adalah pemimpin-pemimpin yang zalim, karena tidak pernah dengar nasihat ulama. Udah ada belum? Halo? Tapi yang parah yang ketiga, Pak, kalau kita jauh sama ulama, bukan hanya tidak berkah usaha kita, bukan hanya pemimpin yang solid yang Allah akan utus di negeri kita, tapi yang ketiga, wayahtuju minan dunya bighairi iman. Orang yang jauh sama ulama, dia akan meninggal dunia tanpa membawa iman. Nauzubillah. Cinta sama Nabi. Yang pertama, perbanyak. Yang kedua, jaga. Nah, jelas? Kalau udah jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.